Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa P.A.D reading ya. Dengan tema, apakah cintanya padaku tulus atau palsu? Oke, apakah cintanya padaku tulus atau palsu? Ya, untuk mengetahui kebenaran dari isi hati, perasaan cintanya itu benar-benar tulus kepada kalian atau hanya sekedar main-main atau hanya sekedar modus ya. Nah, tapi bagaimanapun, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua orang ya. Mohon dimaklumi kalau misalnya resonate berarti kalian berjodoh dengan readingan ini, energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi readingan ini masih belum berjodoh dengan kalian, readingan ini bukan untuk kalian, bisa jadi ya, atau bisa jadi vice versa, kebolak-balik ya. Bisa jadi readingan ini untuk orang yang kalian pikirkan ya, orang yang sedang dekat dengan kalian, pacar kalian, saudara kalian, tetangga kalian, sepupu kalian, orang tua kalian, ataupun kawan-kawan kalian. Oke, so bijaksanalah di dalam menyikapinya. Oke. Dan readingan saya ini adalah timeless dan genderless, tidak terbatas oleh waktu ya. Jadi kapanpun kalian ingin menontonnya itu bisa ya, mau bulan depan ataupun tahun depan juga bisa. Dan genderless, tidak terbatas oleh gender. Jadi yang memilih, yang mengikuti readingan ini boleh saja pria dan juga boleh saja wanita. Oke. Dan di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan. Deck pertama dengan simbol lotus hijau, deck kedua dengan simbol lotus kuning, deck ketiga dengan simbol lotus biru. Oke, silakan kalian dilingkan wajah orang yang kalian gebetin, yang kalian cintai ya. Nah, pilih menggunakan intuisi kalian. Kalau ingin pilih lebih dari satu juga boleh, karena yang namanya readingan general tidak tertutup kemungkinan ya, energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Oke, jadi boleh pilih dari satu. Oke. Dan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, mohon dukungannya berupa subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan kalian ya, agar kedepannya semakin berkembangnya channel saya, semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan lebih bisa bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke? Nah, sekarang saya rasa kalian sudah memilihnya. Oke? Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung tarik semua kartunya ya, barusan dibacakan sekaligus. Sekarang kita ambil dulu kartu temanya, Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1 with green lotus as a symbol. Apakah cintanya padaku itu tulus atau palsu, yakni modus ya. Apakah cintanya padaku itu tulus atau modus? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Codependency, oke. Ketergantungan. Addiction are affecting your romantic life. Maaf. Oke, penjelasannya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 1 with green lotus as a symbol. Apakah cintanya padaku itu tulus atau palsu? Oke, klarifikasi, konfirmasi sekaligus penjelasan dari kartu codependency. Addiction are affecting your romantic life. Oke, saya akan ambil 5 kartu secara acak. The Hermit. Kedua, The Empress. The Hermit ini Virgo, The Empress ini planet Venus ya. Kalau tidak salah Taurus dan Libra ya.
Venus. Ketiga, Knight of Scroll atau Knight of Wands. Terhubung dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius di sini. Four of Mirror. Ya, Four of Mirror. Terhubung dengan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Cancer di sini, oke? Ending result, Death. Terhubung dengan zodiak Scorpio di sini. Oke, saya akan tarik dulu kartu sarannya, barusan dibacakan sekaligus. Dear God, Universe, please give us your message, your advice, your suggestion for viewers who pick and choose the number 4 with green lotus as a symbol. What should we do? Apa yang harus kami lakukan terkait dengan codependency, addiction are affecting your romantic life, oke? Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Nah, viewers, dari satu kartu codependency ini saja sudah terlihat ya, kalau orang yang kalian dealingkan sesungguhnya memiliki adiksi ya, rasa ketergantungan terhadap sesuatu ya. Ada yang dia ingin incar dari diri kalian, oke? Dari hubungan ini ada yang dia mau ya. Ada yang dia inginkan. Berarti hati-hati, takutnya orang ini modus ya. Orang ini menginginkan sesuatu dari hubungan kalian ya. Dan di sini ada kartu Hermit ya. Terlihat dengan sangat jelas, mungkin orang yang kalian dealingkan ini mungkin saja sedang berada di dalam masalah dan dia selalu mengharapkan diri kalian untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Tapi setelah kalian menyelesaikan permasalahannya, dia malah pergi, oke? Dia malah pergi dan tampak dengan sangat jelas sekali, mungkin dari kalian yang memilih deck kelompok yang pertama, mungkin kalian sudah bisa merasakan ya keadaan seperti ini ya. Dari orang yang kalian dealingkan itu kok terlihat seperti pelin-pelan, kadang seperti ada kabar, kadang seperti tidak ada ya. Sepertinya orang yang kalian dealingkan ini juga seorang yang sangat keras kepala, kekeh, sangat egois, ingin menang sendiri ya. Selain pelin-pelan ya, dia seperti orang yang tidak memiliki prinsip datang dan pergi sesuka hati, keluar masuk hubungan ya di sini, dan kalian sudah merasakannya di sini ya. Dari awal kalian sudah bisa merasakannya di sini, ada kartu The Hermit ya. Tapi kalian masih berusaha mencoba dengan segala macam cara, apakah ada jalan keluar supaya orang yang kalian dealingkan ini bisa bertobat ya, bisa berubah atau tidak, dengan cara mencintai orang tersebut dengan tulus dan berharap jikalau orang tersebut juga bisa memiliki perasaan yang tulus kepada diri kalian. Tapi nyatanya yang ada hanyalah dia keluar masuk hubungan, datang dan pergi, meninggalkan kalian sesuka hati, datang di saat dia ada perlu terhadap diri kalian ya. Kemudian setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pergi lagi. Dan ini untuk kedepannya ada Four of Mirrors ya, dimana kalian disandingkan dengan kartu The Hermit ini ya, kalian mulai curiga dan akan lebih berpikir untuk kedepannya, oke? Untuk kedepannya, apakah hubungan ini masih worth it untuk dipertahankan? Kalau bagi saya ya, hubungan ini sudah tidak worth it lagi ya. Ini kalau bagi diri saya ya. Kalau salah seorang dari kalian hanya ingin memanfaatkan pasangannya saja ya, karena ada maunya ya,
Dan kalian untuk kedepannya mungkin akan lebih berkontemplasi ya, lebih merenung, lebih introspeksi diri ya, untuk melihat apakah pas orang yang kalian dealingkan ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Tapi di sini ada kartu the dead ya. Tampaknya kalian juga sudah ingin mengakhiri hubungan ini karena melihat tingkah laku orang yang suka datang dan pergi sesuka hatinya, pelin-pelan, tidak memiliki prinsip, egois, ingin menang sendiri ya, kekanak-kanakan, childish lagi. Kalian setelah berpikir panjang di sini, Four of Mirror, kalian memutuskan dead, akhiri hubungan ini, oke? Treasure your loved one. Sebagai kartu saran, it is important to love others deeply, oke? Nah, di sini maksudnya hargai orang yang kalian cintai, ya. Maksudnya itu diberitahukan kepada orang yang kalian dealingkan itu, agar dia bisa lebih menghargai diri kalian. Tapi kalau dia tidak bisa menghargai diri kalian dengan keluar masuk hubungan seperti ini, ya apa boleh buat ya. Akhirnya harus kalian akhiri, putuskan, endingkan hubungan ini, daripada kalian akan merasa sakit hati terus, akan merasa kesepian terus ya nantinya. It is important to love others deeply. Sangat penting sekali mencintai seseorang dengan sangat dalam, dan itu tidak dimiliki oleh orang yang kalian dealingkan. Maksudnya dari kartu saran ini ya, seseorang yang benar-benar mencintai diri kalian itu ya, harus dengan ketulusan cinta, dengan cinta yang sangat dalam, tanpa mengharapkan sesuatu dari diri kalian. Atau bisa jadi vice versa untuk diri kalian, jangan mengharapkan sesuatu yang terlalu berlebihan dari diri pasangan kalian, oke? Tapi mungkin ini untuk menyadarkan kalian ya, sangat penting bagi seseorang untuk mencintai orang lain dengan sangat dalam, dengan cara menghargai orang tersebut. Tapi kalau dari orang tersebut tidak menghargai diri kalian, endingkan hubungan ini. Jangan segan-segan, jangan ada alasan saya cinta kepada dia, saya nyaman kepada dia, berarti kalian nyaman dipermainkan terus-menerus, dibuat sakit hati terus-menerus, oke? Hati-hati ya. Berarti kalau ditanya apakah cinta orang ini tulus kepada diri kalian, no, tidak tulus. Orang ini memiliki maksud dan tujuan tertentu, oke? Yakni dia ingin di mana dia memiliki permasalahan, kalian ikut menyelesaikannya. Saat dia sudah tidak memiliki problema atau permasalahan lagi, dia akan meninggalkan kalian, dan dia akan datang lagi setelah dia memiliki masalah lagi, oke? Saya yakin kalian masih memiliki harga diri dan tidak suka dipermainkan seperti ini. Dan kalau memang kalian seorang yang memiliki harga diri dan tidak suka dipermainkan dengan cara seperti ini, maka tanpa perlu berpikir pun ya, melihat tingkah laku dari orang tersebut ya, maka sudah saatnya kalian endingkan hubungan ini. Knight of Scroll atau Knight of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius ya. Tadi sudah saya bilang. Nah, inilah untuk deck kelompok yang pertama. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol lotus kuning. Di sini saya akan tarik semua kartunya dulu sekaligus, barusan dijelaskan untuk menghemat waktu ya di sini. Oke, dear God, universe, please give us the hints for viewers who pick and choose deck number 2 with yellow lotus as a symbol. Apakah cintanya padaku itu tulus atau palsu, atau hanya sekedar modus ya? Apakah cintanya padaku itu tulus atau hanya sekedar modus? Oke. Saya akan ambil satu kartunya secara acak. Trust, percaya. Oke. Apa yang harus dipercayai? The situation is calling you for you to have faith ya. Untuk mendapatkan takdir kalian ya. Situasi ini memanggil kalian untuk mendapatkan takdir kalian. Saya akan tarik dulu penjelasan dari kartu tarot. Oke, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Dear God, universe, please explain to us who pick and choose deck number 2 with yellow lotus as a symbol.
Apakah cintanya padaku tulus atau modus atau cinta yang palsu saja? Oke. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu trust. The situation is calling for you to have faith. Ya. The situation is calling for you to have faith. Saya akan tarik dulu kartunya. Seven of Coins. Oke. Seven of Coins terhubung dengan elemen tanah Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Taurus di sini. Nine of Cups. Oke. Terhubung dengan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Pisces di sini. Two of Coins. Oke. Terhubung dengan elemen tanah lagi. Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Two of Cups. Oh. Terhubung dengan elemen air, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Cancer di sini. Di sini ada Ace of Coins. Elemen tanah lagi, ya. Ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Sekarang saya akan lihat kartu saran, pesan dan nasihat dari universe. Oke, buat kalian. Dear God, universe, please give us your advice, your suggestion, your message, saran pesan darimu ya Tuhan, buat kami yang memilih deck kelompok kedua dengan simbol lotus kuning. Mengenai kartu trust, ya. Di situation apa yang harus kami lakukan untuk situasi seperti ini? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Choose love. You always have a choice. Make yours with love, okay? Nah, viewers, bagi kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, ada kartu trust, percaya ya. This situation is calling you to have faith ya. Situasi ini sudah memanggil kalian untuk harus memiliki keyakinan, oke? Maka saya bisa merasakan dari kartu penjelasannya Seven of Coins kalau orang ini masih dalam tahap PDKT terhadap diri kalian ya. Belum sempat jadi pacaran dan kalian curiga ya, antara mau atau tidak mau menerima orang tersebut karena mungkin saja kalian takut dipermainkan ya di sini ya, atau bisa jadi kalian memiliki banyak opsi, banyak pilihan ya, banyak orang yang mendekati kalian, tapi orang yang kalian dilingkan ini ya membuat kalian bingung di sini apakah kalian harus menerimanya atau tidak. Padahal di sini disuruh trust, percaya. Berarti ditanya cintanya itu tulus atau modus? Ya, cintanya itu sangat tulus sekali ya. Dikatakan mungkin orang ini selalu memberikan sesuatu untuk diri kalian, oke? Dalam bentuk materi atau dalam bentuk perhatian sehingga kalian tidak merasa kesepian, tidak merasa kekurangan kasih sayang. Tapi untuk membuka diri, membuka hati kalian sepertinya masih ragu-ragu ya, masih curiga terhadap orang ini tulus atau tidak. Ini di masa depan ada kartu Two of Cups. Kalian bakalan bisa jadian ya. Di sini di masa yang akan datang kalian bisa jadian. Kalian akan make your decision, membuat keputusan untuk menerima orang ini karena sudah terbukti sekali cintanya tulus kepada diri kalian. Segala perhatian dia berikan kepada kalian, baik dalam hal materi ya, dalam hal waktu, kasih sayang, semuanya dia berikan kepada kalian sehingga kalian ada Nine of Cups di sini ya. Dia ingin kalian tidak kekurangan hal kasih sayang. Itu tanda cinta seseorang yang sangat
sangat tulus sekali ya. Ace of Coins di sini hasil akhirnya. Ini adalah kesempatan baru bagi diri kalian untuk membuka diri dan hati kalian, lupakan trauma kalian di masa lalu ya. Di sini di kartu saran dan pesan ini, choose love, memilih cinta ya. Kalian telah memilih cinta yang sangat tepat ya. You always have a choice. Kalian selalu memiliki pilihan. Berarti pilihan kalian lebih dari satu ya. Lebih dari satu orang yang mendekati diri kalian, oke? Make yours with love. Oke? Di sini buatlah milik Anda dengan cinta ya. Dengan menggunakan cinta, jadikanlah cinta itu sebagai milik Anda. Jadi milik kalian, oke? Kalian telah bertemu dengan orang yang tepat ya. Tidak ada alasan di sini untuk kalian ragukan. Two of Coins ya. Antara mau menerima dia atau tidak ya. Antara ragu-ragu ya. Cemas, khawatir mau terima orang ini atau tidak, padahal terlihat dengan sangat jelas sekali orang ini sudah memberikan segala-galanya untuk satu kenyamanan kalian, supaya kalian tidak kekurangan baik dalam hal waktu, perhatian, kasih sayang maupun materi terhadap diri kalian. Jangan kalian ragukan cinta dari orang ini lagi. Dan kehadiran orang ini di dalam hidup kalian itu ibaratnya Ace of Coins, sebuah peluang kesempatan baru ya, dimana hidup kalian, perasaan kalian ya akan diperbaiki menjadi lebih mapan dalam hal perasaan cinta maupun dalam hal segi finansial atau keuangan ya. Terlihat dengan jelas orang ini ada memberi kalian sesuatu yang berupa materi di sini, oke? Kalau kalian memang menginginkan cinta yang seperti ini, maka hilangkan rasa keraguan di dalam diri kalian. Choose love. Pilihlah dia, oke? Dari sekian banyak orang yang mendekati kalian, maka pilihlah orang ini yang sudah banyak memberikan sesuatu kepada diri kalian ya, hanya untuk kenyamanan kalian, supaya kalian tidak kekurangan di dalam hal kasih sayang, dalam hal materi ya. Dan di sini Two of Cups, cintanya sangat tulus sekali ya. Dia memberi dan dia juga ingin menerima, termasuk diri kalian. Dan di masa depan ini, letaknya pas di urutan masa depan ini ya. Kalau kalian akan jadian, kalian akan membuat sebuah keputusan menggunakan kesempatan peluang emas ini ya, peluang koin emas ini dengan cara yang baik sekali, dengan menerima kehadiran orang tersebut, karena orang ini memang cintanya tulus dan bisa dipercaya, oke? Ini yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang kedua. Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita masuk ke dek kelompok yang ketiga dengan simbol lotus biru, oke? Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus ya. Dear God, Universe, please give us a hints for viewers who pick and choose deck number 3 with blue lotus as a symbol. Apakah cintanya padaku tulus atau modus? Yakni hanya sekedar palsu belaka. Apakah cintanya padaku tulus atau modus? Oke. One more time. Apakah cintanya tulus padaku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Keep an open mind. Oke. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke. Bukalah pikiran kalian, karena sebenarnya soulmate kalian mungkin saja berbeda dari tipikal yang kalian harapkan atau ekspektasi kalian. Namun dia itu adalah soulmate kalian. Oke, disuruh kalian untuk membuka diri kalian. Kalau udah dibilang soal soulmate, ya sepertinya sudah tahu sendiri. Kita lihat penjelasannya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 3 with blue lotus as a symbol. Apakah cintanya padaku tulus atau palsu? Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Klarifikasi, penjelasan dari kartu keep an open mind. Oke.
The Hierophant. Yes, terhubung dengan zodiak Taurus di sini. The Moon, Pisces. Four of Pentacles, terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Ten of Cups, wow, terhubung dengan elemen air, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Terakhir, Six of Wands, terhubung dengan elemen api, ya. Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo di sini. Kita langsung lihat kartu saran dari Universe, ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your suggestion, your message, saran pesan darimu Tuhan, alam semesta, bagi kami viewers yang memilih deck kelompok ketiga dengan simbol lotus biru. Apa yang harus kami lakukan terkait keep an open mind? Buka pikiran kalian, oke? Apa yang harus kami lakukan? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Love endures. Love endures. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Nah, viewers, saya ingin mengatakan ya, mungkin mayoritas yang memilih deck kelompok yang ketiga ini ya, sudah banyak berdoa kepada Tuhan agar didatangkan jodoh ke dalam hidup kalian. Dan hari ini Tuhan memberikan jodoh ke dalam hidup kalian. Namun sayangnya jodoh tersebut mungkin sedikit berbeda dari tipikal kalian, dari tipe-tipe yang kalian harapkan ataupun ekspektasi pengharapan kalian, oke? Maka kartu dari tema ini disuruh kalian open mind. Bukalah pikiran kalian, yakni terimalah seseorang apa adanya. Jadi saya bisa merasakan di sini, ya. Kalau orang yang mendekati kalian itu mungkin bukan tipikal kalian, bukan orang yang kalian harapkan ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, ciri-cirinya ya, mungkin badannya, tinggi badannya ya, wajahnya tidak sesuai dengan pengharapan atau ekspektasi diri kalian, oke? Tapi justru itulah jodoh yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Seseorang yang mencintai kalian dengan tulus, oke? Kalau ditanya orang ini mencintai kalian dengan tulus atau modus, jawabannya sangat tulus sekali. Orang ini dia ingin menikah, memiliki hubungan yang serius. Bahkan saat memiliki hubungan yang serius, orang ini ingin menaikkan hubungannya ke jenjang yang lebih tinggi berupa pernikahan dan rumah tangga kepada diri kalian. Namun sayangnya dari diri kalian yang masih merasa khawatir, cemas ya, dan selalu bertanya-tanya di dalam pikiran kalian, apakah orang ini beneran adalah jodohku atau bukan? Oke, maka kalian di sini yang kalian lakukan, mungkin kalian terlalu menutup diri, menutup perasaan kalian, mempertahankan diri kalian defensif ya, menjaga emosi kalian. Mungkin karena orang yang datang ini tidak sesuai dengan pengharapan kalian ya. Mungkin saat kalian berdoa kepada Tuhan ya, saya ingin jodoh ya, orangnya seperti ini dan seperti itu. Namun bagi Tuhan, jodoh yang cocok untuk diri kalian yang memiliki masa depan yang indah seperti Ten of Cups ini ya, keluarga yang harmonis, mapan ya di sini ya, tidak kekurangan apapun, yang penuh romantis di sini. Justru datangnya dari seseorang yang mungkin ciri-cirinya berbeda dari apa yang kalian harapkan, apa yang kalian mungkin gimana bilangnya, mungkin tidak pernah duga sebelumnya ya.
Kalian tidak pernah mengharapkan orang seperti ini, tapi nyatanya justru orang seperti inilah yang jodoh dengan diri kalian, oke? Maka di sini disuruh, bukalah pikiran kalian, terimalah seseorang apa adanya, oke? Love endures, ya. Love endures. Itu adalah cinta yang bertahan, ya. Bukanlah cinta yang sesaat, percuma nantinya. Ada orang yang tipikalnya sama seperti pengharapan diri kita itu, ya, tapi tahu-taunya orang itu tidak serius mencintai diri kita, hanya mempermainkan diri kita dan membuat kita merasa sakit hati saja, ya. Itu sangat tidak layak sekali. Itu baru namanya bukan jodoh, ya. Karena jangan melihat seseorang dari covernya, dari penampilan luarnya saja, oke? Di sini dikatakan orang yang kalian dilingkan, jodoh yang datang ke hidup kalian, mencintai kalian dengan tulus, tanpa modus ini, ya, adalah orang yang benar-benar serius. Namun orang tersebut tidak pernah kalian duga dan tidak pernah kalian harapkan sebelumnya, oke? Di luar ekspektasi kalian. Mungkin ciri-cirinya tidak sesuai dengan imajinasi hayalan kalian yang seperti sesosok pangeran berkuda putih gitu, ya. Mungkin jauh bentuk-bentuknya, ciri-cirinya dari sesosok pangeran yang berkuda putih misalnya, ya, seperti yang kalian harapkan. Namun di balik covernya itu yang tidak sesuai dengan pengharapan diri kita itu, justru orang inilah yang akan memiliki rumah tangga yang harmonis dengan diri kita untuk kedepannya. Orang ini yang akan mencintai diri kita dengan sangat tulus, ya. Bahkan dia sanggup melakukan apapun untuk memenangkan hati kalian, ya. Di sini Six of Wands, ya. Ada kemenangan, doa yang terwujud, ya, di sini, ya. Harapan yang dikabulkan oleh Tuhan. Tapi orang yang datang penampilan luarnya, covernya di luar dari ekspektasi diri kalian, di luar dari apa yang menjadi imajinasi kalian, oke? Disuruh kalian untuk menerima apa adanya, karena cinta itu adalah bukan dilihat dari fisik, ya, dari kartu saran ini, ya. Cinta itu adalah cinta yang tidak menyerah atau cinta yang kehilangan keyakinan. Itu tidak. Cinta itu penuh harapan dan bertahan dalam setiap situasi, dan kalian mendapatkan orang seperti ini. Dikabulkan oleh Tuhan, memberikan kalian jodoh orang yang seperti ini, yang tidak mudah menyerah di dalam mempertahankan hubungan, ya, yang tidak dengan gampang untuk kehilangan keyakinan terhadap diri kalian, yang selalu percaya kepada diri kalian, selalu berusaha ingin memenangkan hati kalian, ya. Orang ini, ya, penuh harapan terhadap diri kalian, ya, dan selalu bertahan di dalam situasi dan kondisi, tidak mudah menyerah untuk mendapatkan atau memenangkan hati kalian. Itulah baru petanda atau bukti-bukti dari cinta sejati seseorang, tanpa melihat fisik, ya, di luar dari penampilan fisik ataupun materi yang dimiliki orang tersebut, tapi niatnya, karakteristiknya, bagian dalamnya itu, ya, sangat murni sekali cinta orang ini, ya. Kalian di sini masih menutup diri, ya, di sini, ya. Masih belum bisa menerima orang tersebut apa adanya, karena mungkin pengharapan kalian terlalu tinggi akan sesosok soulmate itu, ya. Di sini disuruh kalian untuk terima apa adanya. Soulmate kalian telah datang, ya. Mungkin saja berbeda dari apa yang kalian harapkan, imajinasikan, di luar ekspektasi kalian, namun dialah soulmate sejati diri kalian, dan dia mencintai diri kalian apa adanya dengan segala perasaan dan intuisi dari dia, oke? Inilah yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga ini. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa saya semoga ini bisa resonate dan bisa membantu diri kalian. Bagi kalian yang merasakan video ini resonate dan bisa membantu diri kalian, ya, harap dukungannya di subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya, ya, saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan lebih bisa bermanfaat untuk diri kalian semua. Kita saling dukung-mendukung, bantu-membantu sama satu sama lain, oke?
Dan tidak henti-hentinya, tolong diperhatikan pemberitahuan saya ini. Kalau di masa pandemi ini saya masih belum bisa menerima konsultasi private ataupun personal reading. Jangan bertanya kepada saya lagi ya. Kalau ada yang bertanya kepada saya seperti ini, maka akan saya diamkan, oke? Dan pemberitahuan lainnya, saya ada membuka grup tarot di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Silakan kalian bergabung di sana karena di sana ada tarot reader yang lainnya yang telah saya jadikan moderator di sana, oke? Mereka semua adalah kawan saya yang membuat grup di channel YouTube ini juga, oke? Silakan kalian bergabung di sana kalau misalnya kalian memiliki masalah kendala ya. Setidaknya kalau saya tidak bisa membantu, ya mungkin ada tarot reader lainnya yang bisa ikut meresolve ataupun menghandle masalah kalian. Kalian tinggal cari moderatornya saja, oke? Yang ketiga, harap di follow akun Instagram saya yang telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya, telah saya pin ya. Setelah kalian follow, kalian bisa curhat sharing dengan saya, oke? Saat kalian curhat sharing dengan saya, kalian telah menyalurkan energi kalian kepada saya sehingga tersampaikan lebih baik kepada saya dan bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya untuk kedepannya nanti untuk kalian semua, oke? Doa saya yang terbaik buat kalian setiap waktu, setiap jam, setiap malam, setiap pagi, setiap sore ya. Dan kalian juga jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan juga ya. Dan akhir kata saya pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.